Kami datang Tuhan bukan dengan sia-sia Tuhan, tapi kami datang Tuhan, kami bawa berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat pelepasan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga serahkan Tuhan untuk tudung-tudung rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat tangan kita memberkati tudung-tudung rohani kita. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Motora Harjo Tuhan beserta Ibu Hermin Tuhan. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kalau boleh Tuhan sudah tetapkan visi dan misi untuk hamba-Mu ini Tuhan dalam mengelola GBI Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan penyertaan Tuhan akan melingkupi hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap gembala, wakil gembala dari GBI Rakyat Tuhan, berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan, limpahkan Tuhan dengan visi dan misi daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk haleluya gembala dari CK4 Tuhan, Bapak Pendeta Wilar Kau untuk beserta Ibu Maulin Tuhan. Lewat pengujian penyembahan hamba-Mu ini Tuhan, ada banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, ada banyak jiwa yang dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan terbit atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka setiap pelayanannya Tuhan, keluarga besar, kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami terkasih di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Tuhan, haleluya, Pendeta Muda Wimpi Pranoto Tuhan, Buga Berina Tuhan, Natalia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, haleluya, haleluya, kemuliaan Tuhan terbit atas hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kesehatannya Tuhan, Allah yang menjamin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan terbit di tempat ini Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang berbalik ya Tuhan, yang mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala tudung-tudung kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang memimpin kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat Tuhan untuk bangsa kami terkasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau kami boleh ada di bangsa Indonesia Tuhan, itu bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami mau memberkati bangsa kami Tuhan. Karena saat kami memberkati bangsa kami, berkat yang dari surga tercurah atas bangsa kami Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia, dan kami berkata kepada bangsa Indonesia, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Oh haleluya, Tuhan berkati Tuhan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pulau-pulau Tuhan, setiap kabupaten kota Tuhan, berkati, tidak ada yang luput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Saat kami berkati bangsa kami tak lupa Tuhan berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari pimpinan jajaran tertinggi hingga jajaran terendah Tuhan, TNI, Polri, Tuhan berkati. Kalau Tuhan boleh Tuhan, izinkan mereka untuk memimpin bangsa kami, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan marifat dalam memimpin Tuhan. Berkati Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, Tuhan tambahkan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, berikan visi dan misi-Mu Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Bahkan kami teringat Tuhan untuk pemilihan untuk periode selanjutnya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memimpin Tuhan, Engkau memberkati, Engkau berikan yang terbaik untuk siapapun yang akan menjadi pemimpin dari bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta. Kami berdoa untuk kota Jakarta. Kami berkati Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, bahkan setiap kota-kota pendukung Tuhan, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Tuhan berkati, ambil alih dalam pimpinan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pejabat pengganti Bapak Heru Budi Hartono Tuhan. Oh haleluya, haleluya, hikmat marifat yang daripada Tuhan. Tuhan
Hambamu ini Tuhan dalam memimpin kota Jakarta Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat kami memberkati kota kami tak lupa Tuhan. Kami memberkati Kecamatan Mampang, tempat kami di mana beribadah Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kelurahan Tuhan. Kami berdoa untuk kelurahan Kuningan Barat Tuhan, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang, Pekan Bangka Tuhan. Kami berkati Tuhan wilayah ini Tuhan, jadi wilayah kediamannya Tuhan, jadi wilayah kesukaannya Tuhan, di mana kami berdiri, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Ada kuasa kemuliaan Tuhan terbit atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk tempat ini dari Raja Tuhan, mulai dari lantai bawah sampai lantai teratas Tuhan. Tuhan terbitlah kemuliaan atas tempat ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan dari daerah ini Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang berbalik Tuhan. Kami rindu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kepunyaan Tuhan. Kami berdoa untuk kota Yerusalem. Kami berdoa untuk bangsa Israel Tuhan. Biar Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau bukakan Tuhan mata rohani, Engkau celihkan mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melihat, bahkan mereka bisa melihat Tuhan, bahwasannya Engkau Allah, Engkau Juru Selamat, Engkau yang sudah datang Tuhan 2000 tahun yang lalu, bahkan Engkau akan datang kembali Tuhan untuk menjemput setiap kami yang percaya kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah perkenanan-Mu Tuhan atas bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Jadi ya Tuhan, genap semua setiap rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat dari GBI Mampang Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat dari sekolah minggu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Kau berkati Tuhan. Berkati setiap tumbuh kembang mereka. Berkati setiap oh haleluya, pertumbuhan mereka Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak GC, remaja-remaja mudanya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tumbuhkan roh cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Roh yang tidak kompromi terhadap dosa kami. Berkati Tuhan untuk oh haleluya anak-anak ini Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak UDM Tuhan. Bahkan setiap orang-orang tua Tuhan berkati setiap pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas setiap anggota jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada yang mudik Tuhan, mungkin saat ini Tuhan ada yang belum bisa hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, lingkupannya daripada Tuhan, berkatnya daripada Tuhan mengalir ke setiap mereka ya Tuhan. Bahkan ada yang jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak satu pun dari kami Tuhan tidak mendapatkan berkat. Kami percaya berkat yang daripada Tuhan kami sudah terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami alaskan Tuhan semua doa-doa permohonan kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Boleh tos dong kiri kanannya. Kalau nggak ada kirinya boleh tos yang ada kanannya ya Pak, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada senyum ya Bapak Ibu. Ada senyum sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau menyanjung Bapak kita yang baik, Bapak kita yang baik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi,
Terima bersatu, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah
bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan tertiup di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami percaya Tuhan. Haleluya, kami akan mulai Tuhan ibadah kami. Kami akan bersorak-sorai lebih Tuhan. Kami akan peringati Tuhan hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah damai sukacita daripada Allah turun melingkupi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nanti dalam suasana Natal ya Bapak Ibu, amin. Meskipun yang datang nggak seramai kemarin, tapi percaya malaikat-malaikat di surga bersuka cita. Amin. Mari kita angkat lagu ini. Selamat datang.
kelahiran Tuhan Yesus. Setelah orang Majus datang, maka ada kabar dari gunung ke gunung. Amin. Kabar sukacita disiarkan dari gunung ke gunung. Mari kita sama-sama angkat pujian. Hai, siarkan di gunung. Tuhan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita kan. Mari sama-sama kita bacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi petugas, langsung aja ke depan. Mungkin boleh supaya di sebelah kanan saya dulu, kemudian nanti di sebelah kiri. Teman-teman kita katakan bangkitlah. Saudara ibu bapak ibu dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sekaligus nanti akan ada perjamuan. Mungkin bagi bapak ibu yang belum mengambil anggur dan roti, boleh dikabari ke Bugum atau ke Asyar. Ada yang belum dapat? Haleluya. Mari kita angkat pujian karena kita dia hadir di dunia ini Bapak Ibu, karena kita
Dia rela untuk menderita, dan karena kita, dia rela disalibkan. Dia menanggung segala dosa perbuatan kita. Kita bersyukur kita punya Bapa yang sangat ajaib. Kecil kita merindukan datang, hadiah yang indah dan menawan, menyadari seorang pelita lahir, bahwa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Sama-sama kita merenungi setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan boleh jaga kita di sepanjang tahun 2022, kalau Tuhan sudah boleh tuntun kita untuk melewati setiap problema kehidupan kita, untuk melewati setiap apapun masalah kehidupan kita, Tuhan boleh ada, Tuhan boleh di samping kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau ingatkan untuk tema tahun 2022, yaitu tahun paradigma yang baru, yang diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku dan memberitakan kemasyuranku. Begitu pula Filipi 3 ayat 13 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan boleh ingatkan kita di sepanjang tahun 2022, untuk kita membentuk paradigma yang baru, agar kita
bukan menjadi manusia yang biasa-biasa aja Bapak Ibu. Tapi kita harus bangkit, kita harus menjadi pemenang. Kita harus mengimani setiap pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Biar singer saja yang menyanyikan lagu ini. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita mau ucapin syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh Tuhan jaga sertai kami Tuhan di sepanjang tahun 2022 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin memaknai Tuhan hari kelahiran-Mu ini Tuhan sebagai panggilan surgawi untuk kami bersama-sama Tuhan memiliki paradigma yang baru, memiliki paradigma sebagai pemenang Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami ada Tuhan, kami berserah penuh Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tahun 2022 yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bukan dengan bibir kami Tuhan, bukan hanya dengan pikiran kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Bahkan kami minta Tuhan
kasih Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pengurapan yang luar biasa atas kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bukan apa-apa Tuhan. Apalah kami ya Tuhan, tapi kami berharga di mata-Mu. Kau menjadikan kami Tuhan sebagai pemenang. Ampuni setiap kami Tuhan, layakan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menerima berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan, Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, berikan kami hati yang mau Tuhan, hati yang mau belajar Tuhan. Bahkan kami mau kosongkan setiap cawan kami ya Tuhan, untuk kami diisi penuh dengan firman-Mu ya Tuhan. Berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan jatuh di hati yang subur sehingga bisa berakar Tuhan, bertumbuh bahkan berbuah lebat Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarkan kami ya Roh Kudus, berkaryalah Engkau di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Tema Natal kita tahun 2022 adalah Yesus Pembawa Pengharapan Baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia, akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di antara semua umat manusia yang berkenan padanya.
cuplikan ini, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023, di mana pandemi COVID masih belum berakhir, perang Rusia Ukraina yang masih berkelanjutan, informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia, di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia yang hanya segede bakpao, namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti, tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan, atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan, dan kita akan masuk surga, dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan memberikan catatan, penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jika Ia tinggal di dalam kita, dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia. Kita hidup intim dengan Dia. Apa besar kasih-Mu anakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Tema Natal Sinode Gereja Bethel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus, yang memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita
menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengawal perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3-5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya. Yesus datang membawa pengharapan, Yesus datang membawa kesembuhan, kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya.
4 dan 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus, sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus, yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan, bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri untuk menjadi murid, menjadi serupa dengan gambarnya, sehingga pada saat dia datang di awan-awan, kita akan ikut dalam pengangkatan dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022, Yesus pembawa pengharapan yang baru, mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang Raja, sembah dan puji Dia sang Bapa. Terima kasih, berkati semua anak-anakmu, urapi mereka Tuhan, akan masuk di tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atasku, terima, pengurapan Tuhan, terima, sembuhkan nama Yesus, dipulihkan nama Yesus, pulihkan, terima kasih, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik, makasih, dalam nama Yesus, amin. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua selamat hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah. Amin. Ayo, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus bukan hanya membawa pengharapan yang baru gitu ya, tapi ternyata dialah pengharapan yang baru gitu saudara ya. Jadi tadi waktu dengerin Pak Niko, kayaknya saya benar-benar ini luar biasa ya. Kolose 1 ayat yang 27 boleh ya, kalau ada yang punya kita buka sama-sama aja. Kolose 1 ayat 27 katakan begini saudara ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan. Jadi bukan manusia tapi Allah yang mau memberitahukan ya. Jadi Tuhan tuh mau ngasih tahu ke kita gitu saudara, karena kita berharga di mata Tuhan. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Haleluya, amin saudara. Ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Itu luar biasa banget ya. Bukan cuma presiden, bukan orang yang besar, tapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Yaitu saya bersuka cita sekali. Terus dikatakan yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau ada yang nanya apa hubungannya tema ini gitu, Yesus membawa harapan dengan Natal ya. Yesus ada kita katakan Kolose 1 ayat 27, Kristus adalah pengharapan tersebut gitu saudara ya. Dan waktu waktu Natal dia datang membawa dirinya sendiri. Jadi dia datang membawa pengharapan gitu ya. Padahal dialah pengharapan tersebut saudara. Nah, maksud saya saudara. Jadi waktu Tuhan tahu ini, luar biasa banget ya. Tuhan itu pengharapan ya. Jadi kita punya pengharapan nih, amin saudara. Ya, ada pengharapan. Bilang kiri kanannya, ada pengharapan. Ada pengharapan, amin saudara. Ya, mungkin saudara mau bilang ke diri sendiri, ada harapan, ada pengharapan gitu saudara ya. Kenapa saudara? Karena ada Kristus gitu di dalam kita. Jadi ada pengharapan, amin saudara. Jadi ini di akhir tahun saudara ya, kita ngerti bahwa di dalam kita kalau ada Kristus berarti ada pengharapan saudara ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang putus asa, tapi kita jadi orang yang punya pengharapan karena ada Kristus. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita cakap, bukan karena kita bisa ini bisa itu, enggak saudara ya, tapi karena ada Kristus maka kita punya pengharapan ya. Jadi saudara, dia bukan hanya membawa pengharapan, tapi dia juga adalah pengharapan itu saudara ya. Kadang kan orang kalau misalnya gini nanya ke Blok M mana, orang tunjukin jalannya ke Blok M gitu saudara. Tapi Yesus adalah jalan dan keselamatan dan hidup gitu saudara. Jadi demikian juga dengan pengharapan. Jadi kalau Yesus bukan hanya bawa pengharapan, tapi dialah pengharapan. Amin saudara. Jadi ini luar biasa banget ya. Kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus saudara ya. Hari ini memang ini ada yang kudus apa enggak gitu ya saudara. Ini adalah akhir tahun, jadi ini bonus buat setiap kita yang hadir di tempat ini. Amin saudara. Ya, jadi kita tutup tahun ini dengan perjamuan kudus saudara ya, dengan
tubuh Kristus, saudara. Ya, jadi saudara sudah terima anggotanya semua, saudara. Artinya saudara, ya kita ini akhir tahun, kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Dia udah bawa dirinya sebagai pengharapan. Dia berikan tubuhnya buat mati di kayu salib buat kita, saudara. Apa sih yang nggak dikasih oleh Tuhan Yesus, saudara? Amin, saudara. Jadi saya sangat sungguh heran kalau misalnya ada orang yang bilang, saya nggak punya apa-apa, Tuhan nggak jawab. Enggak, ya, tubuhnya aja dikasih gitu, saudara, ya. Dan dia adalah pengharapan kita, saudara, ya. Jadi hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara, ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Kita tahu Tuhan memberikan tubuhnya buat kita. Dia adalah pengharapan, dan dia sudah datang ke dunia ini. Dia mati buat kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita bangun bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan, buat perjamuan kudus di akhir tahun ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian dia yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita, saudara-saudara. Lalu ia berkata, cawan ini adalah yang baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara Kristus, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya kita bersyukur dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur ya Tuhan Yesus, Tuhan. Buat tubuh dan darahmu ya Tuhan Yesus, Tuhan, di akhir tahun ini kami boleh mengingat Tuhan, Kau datang pada kami ya Tuhan. Engkau lah pengharapan itu ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak hanya hidup sembarang hidup Tuhan, tetapi kami punya pengharapan di dalam Kau ya Tuhan Yesus, Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus, Tuhan. Ada pengharapan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Minggu Nyotor Hadio, Tuhan. Kembali sidang kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan Yesus, Tuhan, bahwa Engkau lah pengharapan tersebut ya Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus ya Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu yang boleh kami makan dan minum ya Tuhan, menjadi satu dengan hidup kami ya Tuhan Yesus, Tuhan. Ada tubuh Kristus, ada darah Kristus yang mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami naikkan pujian, sembah dan puji. Oh, kami mau naikkan pujian, sembah dan puji. Oh ya Rabbi segala barang. Mari kita sembah dan puji Tuhan, saudara. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan yes, Kau layak Tuhan dipuji Tuhan, Kau layak disembah. Engkau lah pengharapan kami Tuhan. Oh ya Rabbi segala barang. Oh puji dan sembah. Yes, Kau disembah, Kau dipuji Tuhan tempat ini ya Allah. Oh ya Allah segala dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Sekali lagi katakan sembah dan puji dengan pada waktu ini. Sembah
Kami puji Engkau Tuhan. Engkau Raja kami yang hidup. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan. Sungguh Tuhan Engkau pengharapan yang baru Tuhan. Engkaulah pengharapan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tahun-tahun selanjutnya Tuhan, kami aman di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami sudah boleh Tuhan minum, oh haleluya, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur kami Tuhan hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pesan dan ucapan selamat Natal dari Gembala CK4. Untuk pada multimedia kami persilahkan. Shalom jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Natal. Sungguh Tuhan Yesus baik, kasih karunia yang kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Sekalipun saya tidak ikut di tempat saudara, tapi saya bisa menyapa melalui tayangan ini. Saudara dikasih Tuhan, tema Natal yang Tuhan berikan tahun ini berbicara tentang Yesus, pembawa pengharapan baru. Ketika Tuhan Yesus datang, maka dia memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Saudara, ketika malaikat Tuhan mendatangi Maria di kota Nazaret, Maria bukan siapa-siapa. Maria dipilih berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan ketika malaikat Tuhan datang menyapa Maria, ada satu perkataan yang luar biasa. Sapaan pertama menyatakan salam, hai Maria yang beroleh kasih karunia. Maria terkejut kaget. Tapi salam yang kedua ini menguatkan. Malaikat Tuhan berkata dalam Lukas 1 ayat yang ke-30, dikatakan begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya mau menyampaikan kutipan kalimat ini bagi kita jemaat Tuhan. Dengar, Tuhan berfirman buat kita, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Jangan takut. Hari-hari ini dunia sedang dilanda ketakutan, kekhawatiran. Mungkin ada banyak di antara jemaat Tuhan yang khawatir gimana tahun 2023, bagaimana menghadapi situasi ke depan. Tapi dengar firman Tuhan berkata hari ini, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka sudah tidak perlu takut menyongsong tahun depan yang orang katakan itu tahun krisis. Tapi saya percaya bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Kita gak perlu takut. Ada satu ayat lagi yang Tuhan berikan kepada saya mengakhiri tahun 2022 ini. Dari Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan akan melakukan atau memperlihatkan perbedaan. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita dikatakan berkenan kepada Tuhan, itu artinya saudara saya menjaga hidup kita benar, menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pesan Tuhan jangan takut, engkau beroleh kasih karunia. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan diberikan kepada mereka, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mari menyongsong tahun 2023, kita fokus kepada menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jangan hidup seperti orang fasik, sebab Tuhan akan lihat, akan menunjukkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Sungguh-sungguh mengakhiri tahun ini dan masuk 2023, kita mau hidup beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan buat perbedaan orang yang hidup beribadah dan yang tidak beribadah. Ini pesan Natal yang saya sampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Menyongsong tahun yang baru, jangan takut. Jangan takut. Katakan kepada dirimu, sebab aku beroleh kasih karunia Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini, biarlah kita semua
terus dikuatkan menyongsong tahun 2023 dengan pengharapan yang baru dari Tuhan. Kita tidak lagi menjadi takut, dan juga kita percaya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, 2023 Tuhan akan buat perbedaan kita dengan orang-orang dunia ini. Yang percaya katakan amin. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan supaya mereka semua mengalami kasih karunia-Mu di tahun yang akan datang. Tuhan, biarlah Natal kali ini membawa pengharapan baru, semangat baru buat setiap kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua tidak takut, tapi semua memiliki pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi, jemaat yang dikasih Tuhan, saya sebagai Gembala CK4, atas semua cabang gereja, gembala dan pekerja serta jemaat, saya menyampaikan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah-limpah. Amin. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama dulu kita katakan ayat kutipan tadi kepada diri kita sendiri. Boleh kita bilang, hey, nama kita jangan takut sebab kamu, nama kita beroleh kasih karunia. Boleh sama-sama? Kita imani di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, hey Maya, jangan takut sebab Maya beroleh kasih karunia. Amin. Haleluya, haleluya. Bersama kita akan akhiri. Oh sorry, ada pengumuman. Dikirain 2022 belum berakhir, ada pengumuman juga. Oh ya, baiklah. Akan ada pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada hari ini. Hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, WL, singer, pemusik, pendoa syafaat, multimedia, sound system, guru sekolah minggu, guru GC. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang berulang tahun, meskipun tidak ada orang-orangnya, tapi tetap untuk yang berulang tahun, minggu ini ada Mary di 29 Desember. Merry Christmas. Persembahan keseluruhan dapat ditransfer ke rekening GBI Mampang Perapatan untuk nomor rekening dan banknya adalah Bank BCA terlampir. Begitu pula untuk persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan, masing-masing mempunyai nomor rekening tersendiri atas nama GBI Mampang Perapatan dan banknya Bank BCA. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gebrina. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Ini kita setiap hari Sabtu jam 14 sampai jam 15. Untuk meeting ID-nya tetap sama Bapak Ibu, dan password-nya itu Unity tetap sama. Sebab firman Tuhan tertulis di Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Boleh, paling terakhir, ya, saya ingatkan untuk menyampaikan untuk tema kita di tahun 2023 adalah bangkit, jadilah pemenang Bapak Ibu. Haleluya. Di sini kita dapat untuk ayat natsnya itu adalah di 2 Korintus 2 ayat 14. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan dan akan dia di mana-mana. Demikian juga ada di Efesus 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena semua yang menjadi nyata adalah terang. Haleluya. Biarlah kita mengimani untuk tahun 2023, yaitu minggu depan Bapak Ibu, kita bisa menjadi pribadi, menjadi pemenang. Amin. Amin. Untuk menyongsong untuk menggenapi amanat agung yang Tuhan sudah sampaikan lewat visi dari gembala kita. Kita mau declarekan bahwa api yang sudah menyala, api yang sudah dicurahkan itu biar tetap menyala di gereja kita, di rumah kita, bahkan di setiap pekerjaan, pelayanan dimanapun kita berada Bapak Ibu. Kita bangkit, kita menjadi pemenang. Amin. Kita akhiri lagu kita
akhiri ibadah ini dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis berketat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kalian katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis berketat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Siap-siap melangkah bagi Tuhan. Namanya, haleluya, menara Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalan. Sama-sama bertepuk tangan dan semangatkan. Nama Yesus, menara Tuhan. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalan. Boleh jemaat boleh ngomong katakan. Nama Yesus, menara Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namanya berkuasa Bapak Ibu. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalan. Sekali lagi melompat bagi Tuhan katakan. Nama Yesus, menara Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, namamu di atas segalanya ya Tuhan. Sebab memang Engkau Tuhan di atas segalanya ya Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat, bahkan Engkau layak terima kemuliaan ya Tuhan. Bapa, mengakhiri ibadah kami Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan seminggu sepekan Tuhan dalam akhir tahun 2022 ini Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, bahkan yang hadir hari ini Tuhan, kami beroleh sukacita yang daripada Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap yang hadir ya Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati oh haleluya studi, bahkan berkati setiap oh haleluya apapun Tuhan yang menjadi buah tangan setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan berbuat berhasil Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman bahkan rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam perjalanan mudik atau juga Tuhan Yesus berada di kampung Tuhan. Kami percaya Tuhan dan mengurangi Tuhan berkat sukacita Tuhan yang Kau limpahkan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, bahkan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan menerima berkat melalui hamba-Mu. Oh haleluya.
Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan kita hadapan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menaruhkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan sedang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat Natal, kesal kaliannya.